Yang terhormat Tuan Didat, aku ingin tahu apa rencana idealmu untuk memimpin dunia menjadi seperti kita, cara Islami dan pandangan hidupnya. Apakah kau punya sesuatu yang lebih besar dari ini? Bagaimana Anda, cara Anda menyebarkan Islam di masa depan, di masa yang akan datang? Kau tahu, dalam setiap grup yang kau datangi, kau harus mengembangkan sistem untuk menarik mereka ke dalam Islam. Allah memberikan rahasia tentang ini dalam ayat yang kubacakan untukmu, yaitu Qul ya ahlal kitab, katakan kepada mereka, ta'alaw, datanglah, ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Datang dan berkumpullah perbedaan antara kau dan aku, mari kita satukan menjadi satu landasan. Mari kita temukan landasan yang sama antara sisiku dan sisi lainnya. Tidak perlu ada medan peperangan. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, seperti perkataannya dengan Yahudi dan Kristiani, ia mengatakan bahwa Yahudi dan Kristiani adalah kaum tersisi, dan kita adalah kaum yang mempunyai landasan dan panduan. Kalian bangsa Arab, kalian punya catatan terhadap kreditmu di dalam Islam. Kau punya keuntungan dari kreditmu. Orang-orang terbelakang, orang-orang yang tidak mampu, kita adalah kaum yang rendah hati. Kita punya bukunya, buku dan juga naskah. Maka Allah Subhanahu wa taala memujinya. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang pengikut kitab itu, la taghlu fi dinikum, jangan berlaku ekstrim dalam agamamu, wala taqulu 'alallahi illal haqq, jangan katakan sesuatu yang tidak benar. Inilah alasannya mereka senang mendengarnya. Kita adalah orang yang rendah hati, orang yang memiliki pedoman hidup. Karena itu Allah mencintai kita. Yahudi merasa iri karena kita adalah kaum yang terpilih. Allah menghukum Fir'aun dan tentaranya yang melawan kita. Allah memberikan awan pelindung selama 40 tahun. Ia memberikan kita harta karun di padang pasir. Allah mengingatkan kita, ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Wa ni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku lebih memilih kamu dari semua kaum sebagai kaum pilihanku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita bagaimana cara memperlakukan orang, membaur dalam latar belakangnya dan juga pengalamannya. Tidak ada cara lain. Jika kita mempelajari sedikit tentang latar belakangnya, kau harus melakukannya. Karena jika tidak, kau tidak bisa menyatu dengan mereka. Pria itu mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosanya. Kau bisa membantahnya. Quran tidak mengatakan demikian. Kau mengatakan bahwa Yesus mati, tapi di Alkitab ia tidak mati. Jadi kau akan bisa mengajaknya untuk membaca Al-Quran. Ia akan membaca asal-usul Al-Quran. Lalu dengan kuasa Allah, ia akan mengakui Nabi Muhammad SAW. Ia akan tertawa. Katakan padaku, apa lagi yang kau punya? Kau tahu ia menyalin buku Yahudi dan Kristiani. Kau tahu ia akan menyodorkan pedangnya. Lalu terjadilah perang. Tapi jika kau bisa membaur di dalamnya, mari kita bahas bersama. Allah mengatakan padamu, Yesus menyebarkannya. Semua yang dibantah pria itu siapapun juga, entah ia itu Yahudi, Kristiani, atau Hindu. Semua yang membuat bantahan, Allah berfirman, Qul hatu burhanakum. Katakan pada mereka, mana buktinya? Di mana sertifikatmu yang menjelaskan surga dan neraka? Coba kita lihat buktimu. Iya, adalah rahasia. Rahasia terbuka yang belum kita pelajari sama sekali. Dan kau harus mempelajari ini. Coba tunjukkan buktinya. Mana buktinya? Lalu orang itu mengatakan, ada di bukuku. Lalu kau setuju dengannya. Mengapa semudah itu? Buku kecil yang kuajarkan padamu ini sangat mudah begitu. Kau menemukan buktinya. Buktinya. Coba kita lihat apa katanya. Dan Allah tidak membenarkan apa yang ada di sana. Ia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dapatkah hal itu dipertanggungjawabkan? Apakah ada kalimat apapun di dalam kitabmu aku mengatakan pada Kristiani pada pertemuan besar? Apakah ada kalimat apapun di dalam bukumu? Di dalam Alkitab versi apapun, kau punya dalam bahasa berbeda-beda. Apakah ada di dalam kitab versi apapun yang mengatakan bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan? Jika ada, aku akan mengaku salah. Tunjukkan itu di dalam bukumu, buktimu.
Lalu ia bertanya padaku, maksudmu hal itu tidak ada di sana? Aku katakan, tunjukkan saja padaku. Karena aku menemukan di dalam Al-Quran, tidak ada hal semacam itu. Itu luar biasa. Berbohong demi kebaikan adalah hal mudah dan menyenangkan. Seperti permainan catur. Kau mengadu kepandaian dengannya dan kau selalu menang. Sebelum aku bertanya, aku ingin berterima kasih kepada pemandu acara dan saudara priaku, Didat, yang membuat ini sangat terorganisir. Aku Jika kau akan mulai memindahkan bertanya. kotak itu, kau akan bisa berbicara dengan lebih nyaman. Silakan. Oh iya, benar sekali. Baik, aku adalah orang Kristen dan aku adalah orang Ghana. Aku telah mencari dan ingin menemukan kebenaran karena aku yakin kita semua sudah ditakdirkan untuk hidup dan setelah itu kita harus membayar apa saja yang telah kita lakukan di dunia ini. Saat ini aku datang ke sini sejak setahun lalu. Aku berjuang keras di sini secara tidak sengaja. Alamatku di Arab Saudi. Secara tidak sengaja semua brosur yang dia katakan tadi aku mendapatkan semuanya. Tapi aku punya 1 atau 2 pertanyaan yang harus kutanyakan. Pertama, siapa yang memindahkan batu kuburannya? Dan aku sangat menikmati apa yang terjadi di sana. Tapi sebuah hal yang terus menggangguku, apakah benar Yesus mati dengan tubuhnya atau jika jiwanya dipindahkan, di manakah tempatnya sekarang? Karena aku tidak dapat menemukan jawaban yang tepat menurutku. Aku sangat senang karena orang yang menulis ini akan memberitahukanku tentang hal ini. Saudara dari Ghana, membaca referensi batu kecil ini, buku ini, siapa yang memindahkan batu kuburannya? Kau tahu, Kristiani selalu penuh intrik. Selama 2000 tahun, mereka khawatir dengan siapa yang memindahkan batu kuburannya. Bukan batu Ka'bah. Mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus setelah proses penyalibannya, di mana mereka mengatakan bahwa ia terbunuh, lalu mereka memandikannya dan memberikan perban di sekelilingnya, lalu memasukkannya ke dalam gua. Itu adalah sebuah gua dengan ruang dalam yang besar. Mengapa Kristiani tidak menguburnya saja? Ia ditaruh dalam ruang selebar 5 kaki, setinggi 7 kaki, dan kedalaman 15 kaki, dengan laci di dalamnya. Setelah tubuhnya masuk di dalamnya, batu besar ditaruh di depan gua untuk menutupnya. Dan sekarang, minggu pagi, hari pertama dalam minggu, menurut panduan Kristiani, Maria Magdalena masuk ke dalam makam. Untuk apa? Ia masuk ke sana untuk memijatnya, menurut Alkitab. Apakah itu? Kata itu berasal dari bahasa Yahudi yang berarti memijat. Masaha, bahasa Arabnya yang artinya memijat. Dan itu yang ia lakukan. Lalu kita tanyakan pada Kristiani, apakah Yahudi memijat mayat setelah 3 hari? Apakah mereka melakukannya? Tidak. Apakah Kristiani memijat mayat setelah 3 hari? Mereka mengatakan tidak. Kita kaum muslim adalah yang terdekat dengan Yahudi. Menurut asal-usul kita. Apakah muslim memijat mayat setelah 3 hari? Jawabannya adalah tidak. Ya, jawabannya tidak. Lalu apa yang Yahudi ini ingin lakukan? Memijat mayat setelah 3 hari kah? Kau tahu, dalam waktu 3 jam, sel-sel tubuh akan hancur. 3 hari, tubuh akan mulai membusuk dari dalam. Jika kau memijat tubuh yang membusuk, tubuhnya maka akan hancur. Apakah itu masuk akal? Ia akan memijat tubuh yang telah mati, tapi ia khawatir. Ia khawatir, bagaimana cara aku mendekatinya? Karena ada batu besar di depannya, di depan pintu masuk. Saat ia datang ke sana, ia menemukan bahwa batunya telah dipindahkan. Ia melihat ke dalam dan hanya menemukan selembar kain di dalamnya. Ia mulai menangis. Kecewa. Siapa yang memindahkan batunya? Hal ini terus mengkhawatirkan umat Kristiani dalam 2000 tahun. Aku menanyakan, siapa yang menaruh batu itu di tempatnya? Katakan pada kami, Joseph dari Arimatea, seorang pria, ia sendirian yang menaruh batu itu di tempatnya. Jika seorang pria dapat menaruh batu itu di tempatnya, mengapa 2 orang pria tidak dapat memindahkannya? Aku bertanya, itu masuk akal, tapi mereka mengira bahwa malaikat datang dari surga dan membuat gempa bumi. Ada apa dengan semua dongeng ini? Lihat, jika seorang pria dapat menaruh batu itu di tempatnya, lalu siapa yang membuka pintunya?
Sama seperti siapa yang menutup pintunya. Mereka mengatakan bahwa itu pintu yang besar. Jika seorang pria dapat menutupnya, mengapa dua orang pria tidak dapat membukanya? Semudah dan sesederhana itu telah membuat Kristiani sibuk selama 2000 tahun. Dan mereka masih ingin tahu siapa yang memindahkan pintunya. Aku memberikan jawaban dalam buku ini, buku kecil ini. Ada jawabannya. Dia mengatakan bahwa jawaban dari pertanyaan ini, yang juga menanyakan siapa yang menaruh batunya, siapa yang memindahkan batunya, dia mengatakan bahwa dia punya jawabannya. Dan hal ini telah diberitakan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, dalam surat Makkah, dia memberikan halamannya 38 sampai 40. Dan dia mengatakan hal ini sangat aneh, mengingat Yesus Kristus meninggal di suatu hari dan 2 malam berikutnya dia dibangunkan. Dia telah hilang di hari Minggu. Dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah diketahui bahwa dia dikubur bersama Abu Bakar selama 3 hari. Lalu dia mengatakan, mengapa kau tidak bertanya pada penjaganya saat kau berbicara mengenainya tentang banyak waktu yang dijelaskan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Aku tidak mengerti hubungan antaranya. Aku kagum. Aku tidak tahu. Ada pepatah yang mengatakan berlari dengan serigala dan berburu dengan serigala. Aku tidak dapat mengerti apa maksud rival. Apakah ia Kristiani atau Muslim? Apakah agamamu? Apa agamamu? Muslim? Ya, kau seorang Muslim. Masya Allah. Masya Allah. Kau tahu, dalam debat kita diberikan waktu tertentu. Dalam debat apapun, kau diberikan sedikit waktu. 15 menit di sini, 15 menit di sana. 10 menit di sini, 10 menit di sana. Itu adalah debat. Kau tidak bisa membicarakan seluruh dunia tentang seluruh Alkitab. Tidak ada yang bisa. Kau tidak bisa mengajarkan semuanya. Kita ada debat dengan Kristiani lainnya, yaitu Profesor Clark di Belanda. Itu adalah referensi yang kau baca sekarang. Kau tahu, Yahudi datang ke Yesus dan mereka mengatakan, Ya muallimu nuridu an nara minka ayatan. Kau mengira bahwa aku tahu bahasa Arab. Aku tidak tahu sebenarnya. Aku membacanya dari Alkitab Arab. Ya muallimu. Matthew bab 12 ayat 38, 39 dan 40. Ya muallimu nuridu an nara minka ayatan. Fa'ajaba wa kala lahum. Dan ia mengatakan, Jillun sirrirun wa fasikun yatslubu ayatan. Ia mengatakan iblis dan generasi dewasa mencari pesannya. Tapi tidak ada satu pesan pun mengenainya. Ya, tidak ada satu pun mengenainya. Illa ayata yunanan nabi. Tapi tanda-tanda Nabi Jonah. Liannahu kamakana yunanu fibatnil huti salata yamin wasalasala yalim. Selama Jonah ada di dalam selama 3 hari 3 malam di dalam perut paus, hal itu sangat jelas terlihat. Hakaza yakunu minal insanu kalbil ardi salasata yamin wasalasala yalin. Saat kau menganalisanya, saat kau menganalisa perkataan Yesus, saat Jonah ada di sana 3 hari dan 3 malam, putra seorang pria itu berada di sana selama 3 hari dan 3 malam. Tidak ada seorang Kristiani di dunia ini dapat memastikan 3 hari 3 malam itu. Kau lihat, inilah batu kecil itu, ini dia, aku sudah mengatakan padamu, tentang batu yang diambil Daud kan, ini dia, ini bukunya, buku kecil dengan 12 halaman ini. Kau mempunyai ini, kau mempelajarinya, ku katakan padamu, kau bisa meretakkan tengkoraknya. Jalut, di mana penjaganya? Kita harus menemukannya. Apakah benar bahwa Yesus Kristus tidak mengorbankan nyawanya, dia tidak pernah mati? Dan bagaimana kau bisa membuktikan ini? Karena ini adalah sesuatu yang, maaf, satu-satunya alasan yang menghalangi kemajuanku dengan menjadi seorang muslim. Semua siswaku, aku tahu pasti ada seseorang yang mendengar ambisiku, tapi tujuanku adalah kebenaran yang selama ini aku cari-cari. Karena aku yakin suatu hari aku akan menemui kematian, aku harus bersaksi untuk semua yang telah kulakukan atau belum kulakukan. Tapi bagaimana aku bisa menemukan kebenaran? Karena kami telah diajarkan, kami kaum Kristiani, percaya bahwa Kristus mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari kematian setelah hidup ini. Dia menjanjikan itu. Tapi jika aku bisa memastikan itu salah, selama tinggal Kristiani, aku akan memeluk Islam di malam ini. Aku akan membuktikannya untukmu. Saudara kita yang naif mengatakan bahwa ia berada pada dilema.
bahwa pengorbanan ini tidaklah benar. Ia bersiap untuk memenuhi konsekuensinya malam ini. Mari kita lihat. Pria mengatakan bahwa ia ingin menemukan kebenaran. Tapi biasanya mereka menutup matanya dan mengatakan bahwa aku ingin melihat matahari. Dan aku tidak bisa melihat matahari karena matanya tertutup. Dan ia tidak mau membuka matanya. Ia takut untuk membuka matanya. Tidak ada yang dapat membantunya. 1 juta matahari tidak dapat membantunya untuk melihat cahaya. Jika ia terus memejamkan matanya. Tapi jika ia membuka matanya, mari kita lihat apa yang dikatakan buku itu. Buku itu mengatakan, lihat bab 24 surat 36. Yesus kembali ke ruangannya di mana ia melakukan makan malam terakhirnya. Kristiani tahu apa yang kukatakan. Sebelum hari penyalibannya, Yesus membuat perayaan malam di Yerusalem. Ini adalah makan malam bersama terakhir mereka. Setelah penyalibannya, Yesus kembali setelah 3 hari. Dan ia masuk ke ruangan ini. Seluruh pengikutnya ada di sana. Katakan pada mereka bahwa aku datang. Dan ia menyapa mereka dalam bahasa Yahudi yang berarti Assalamualaikum. Dalam bahasa Arab. Assalamualaikum. Saat ia mengatakan damai bersamamu, para pengikutnya ketakutan. Jadi aku bertanya pada saudara Kristianiku, mengapa mereka ketakutan? Mereka takut dengannya karena mereka mengira ia adalah hantu. Itu menurut apa yang ditulis di buku. Ya, lalu aku bertanya, apakah ia terlihat seperti hantu? Apakah ia terlihat seperti hantu yang menyeramkan? Mereka bilang tidak. Lalu mengapa mereka harus berpikir bahwa pria itu adalah hantu sementara ia tidak terlihat seperti hantu? Kristiani menjadi pusing. Karena itu yang mereka pikir. Mereka pikir ia adalah hantu. Kau lihat, alasannya adalah para pengikut Yesus sudah mendengar kabarnya. Mereka telah mendengarnya dari pembicaraan orang-orang. Bahwa tuannya, Yesus akan digantung di kayu salib. Mereka telah mendengar orang-orang membicarakannya. Ia akan menjadi hantu dan ruhnya akan berkentayangan. Mereka mendengar dari orang-orang bahwa ia sudah meninggal dan dikubur selama 3 hari. Semua pengetahuan mereka didapat hanya dari mendengar. Orang-orang membicarakannya karena Markus bagian 14 ayat 50 ia mengatakan pada kita bahwa para pengikut Yesus meninggalkannya dan menghilang. Semuanya. Lalu aku bertanya padamu. Ya, apakah semua juga berarti semua dalam bahasamu? Kau mengatakan ya, jadi mereka tidak mati kan? Semua pengetahuan mereka hanya berdasar dari kabar yang mereka dengar. Jadi dengan kabar yang mereka tahu keadaan pria itu meninggal dan telah dikubur selama 3 hari. Kau akan berharap dirinya membusuk di kuburan. Apakah aku benar? Setelah 3 hari pria itu pasti akan membusuk di kuburannya. Setelah pria itu menunjukkan diri, kau ketakutan. Karena kau kira itu roh. Itu hantu yang berkentayangan. Yesus ingin memastikan mereka bahwa ia makhluk yang mereka pikir. Mereka berpikir bahwa ia kembali dari kematian, dibangunkan. Lalu ia mengatakan, Unzuru ila yadayya warizalaya. Peganglah tangan dan kakiku. Ini ana huwa. Aku adalah orang yang sama. Ada apa dengan kalian semua? Kalian lihat, ini diriku. Ana huwa husuni wanzuru. Pegang diriku dan buktikan. Fa inna ruha laisa lahu lamu waizamu. Roh gentayangan tidak punya tulang. Seperti yang kalian tahu. Dan mereka masih ragu. Mereka masih belum percaya. Mereka ingin tahu apa yang telah terjadi. Kami dengar kau mati dan dikubur. Lalu ia mengatakan untuk memastikan mereka lagi bahwa ia bukan makhluk yang mereka pikir. Apakah kau punya sesuatu untuk dimakan? Lalu mereka memberinya roti ikan. Fanawaluhu juz'am min samakim wa syai'an min sahadin asalin fa'akhoza wa akaluhu da'mahum. Mereka memberinya roti ikan dan madu. Ia mengambilnya dan memakannya. Apa yang ingin dibuktikannya? Apa ia seorang hantu? Roh gentayangan begitu? Apa sebenarnya yang ingin ia buktikan? Aku adalah orang yang sama. Mengapa kau takut? Mengapa kau takut pada aku? Ia mengatakan bahwa ia bukan makhluk yang mereka kira. Ia mengatakan bahwa ia sama seperti dulu, bukan roh. Ia sama seperti dulu. Luar biasa daya pikir logis mereka. Pria itu mengatakan bahwa bukan dirinya, tapi kau mengatakan bahwa memang dirinya. Yesus mengatakan bahwa aku bukan Tuhan, tapi mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Yesus mengatakan aku tidak tahu tentang hal itu, mereka menganggapnya bahwa ia tahu. Yesus mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan semua sendirian, tapi mereka menganggapnya dia bisa. Lalu aku pikir ada apa dengan mereka, dengan kalian semua? Pria itu mengatakan bahwa ia tidak tahu, pria itu mengatakan bahwa ia orang yang sama kepada pengikutnya. Tapi mereka tidak percaya. Mereka menganggapnya sebagai roh. Aku ingin tahu, di mana kau belajar bahasa Inggris?
Aku tidak tahu bahasa Ghana, tapi pasti bahasa Ghana juga menjelaskan hal yang sama. Roh tidak punya daging dan tulang. Mengapa ia memberitahu jika roh tidak punya daging dan tulang? Ini kebenaran secara medis. Semua pasti setuju. Baik Hindu, Yahudi, dan agama lainnya, roh tidak punya daging dan tulang. Jadi akan kukatakan, karena kau salah menganggapku, tidak ingin mengakuinya, ia makan roti ikan dan madu. Apa hantu memakan roti ikan dan madu? Benar? Apa jika mereka bangun setelah kiamat, mereka akan makan roti ikan dan madu? Apa itu benar? Lalu apa ini? Pria itu mengatakan bahwa ia bukan seperti yang dipikir mereka, tapi mereka menganggapnya demikian. Dan dalam Al-Quran, Yesus mengatakan mereka tidak mau melihat, tidak mau mendengar, dan sekarang mereka tidak akan mengerti. Quran memastikan hal itu. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta, tuli, dan tidak mau mendengar, mereka tidak akan pernah mengerti. Jika kau ingin melihatnya, tanda-tandanya sudah ada di sana. Buku ini sudah tersedia. Aku tidak tahu apakah kau sudah memilikinya. Kau sudah punya? Oh ya? Nah, masih ada Kristiani yang keras kepala. Dengarkan aku saudara, aku menawarkan kepada raksasa Kristiani di Amerika pertemuan di Madison Square Garden dengan biayaku. Kau pertemukan aku dengan Jerry Falwell atau Pat Robertson atau Billy Graham. Dan aku akan memberikanmu hadiah $10,000. Jika salah satu dari mereka setuju untuk berdiskusi hal ini denganku di Amerika di Madison Square Garden, aku akan memberikanmu sebagai hadiah $10,000. Dia menanyakan dua hal, tapi kurasa pertanyaannya sama. Pertama, dia bertanya tentang Palestina dan tentang pertempuran yang dianggap sebagai sebuah pertempuran yang sia-sia. Lalu dia berterima kasih kepada Bapak Didat yang menunjukkan pada kita bahwa Kristiani menggunakan semua cara untuk bekerja sebagai sebuah kesatuan. Lalu kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Kami bertanya pada Bapak Ahmed Didat untuk sebuah rencana umum untuk menghadapi masalah-masalah itu. Dia mengatakan bahwa dalam salah satu pertemuan yang bertempat di 70s di Amerika, banyak sekali orang yang tertarik dengannya. Sekarang Muslim harus mencoba untuk membuat organisasi internasional untuk menyelamatkan Muslim itu sendiri. Dalam 3 tahun terakhir, mereka tidak membicarakan hal apapun yang penting. Dan dia menyebutkan dengan bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim, In ta'lamuna fainahum ya'lamun. In takulu ta'lamuna fainahum ya'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarju. Bismillahirrahmanirrahim. In taqulu ta'lamuna fainahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Jika kita dapat mencoba menyelamatkan pertemuan seperti ini, sekarang untuk kaum non-muslim, jika kita sebagai muslim merasa kesulitan dan menderita, kapan mereka dalam posisi seperti kita? Dan kita mengharap Allah lebih dari yang mereka lakukan. Lalu mengapa tidak sabar dan jangan menunda rencana ini dan mulai bekerja? Kita bertanya kepada Bapak Didat untuk menjawab dan kami ingin sesuatu seperti petunjuk, seperti panduan. Sehingga usaha ini tidak dilakukan perorangan. Harus berupa sesuatu yang tidak menyulitkan dan sesuatu yang dapat dikerjakan semua orang. Sehingga tanggung jawabnya dapat diberikan kepada hampir semua orang. Saudara dan saudariku, saudara kita menaruh penjelasan yang cukup panjang. Penjelasan yang tidak aku mengerti bahasa Arabnya. Aku bisa lihat bahwa ia orang yang mempunyai kemampuan. Kemampuannya tinggi, pandai bicara, kepribadian yang bagus. Ia adalah orang yang seharusnya diberikan kesempatan untuk memimpin orang-orang. Inilah yang harus dikerjakan. Menyebarkan debat kepada orang lain. Kau tahu seseorang pasti harus melakukan ini dan itu. Kau tahu siapakah orang itu? Itu adalah kau sendiri.
Orang yang berbicara, ia adalah orang yang tepat. Tapi kita semua adalah penakut alami. Kita terbiasa memberikan tanggung jawab pada orang lain. Sebagai saudara, ambillah kesempatan. Kau punya ide hebat. Kami dalam sudut pandang lain, di negaraku dengan masalah Palestina, kami memulai sebuah gerakan. Aku tidak tahu apakah kalian sudah menerima ini atau belum. Di sini, kau bisa lihat gambarnya anak Palestina yang diambil oleh Yahudi, ibunya mencoba menyelamatkannya. Kau lihat? Lihatlah di sini, seorang anak wanita dengan mulut terbuka, melihat dengan ketakutan. Dan saat aku melihat gambar ini, aku menangis. Ada banyak gambar yang menggambarkan kekejaman. Membuatku marah. Ini emosi yang cukup berbeda. Marah berbeda dengan kasihan. Simpati, emosi yang membuatmu luluh menangis, itu berbeda dengan menangis. Gambar ini membuatku menangis. Lalu di sini dalam brosur yang kuberikan padamu ada pernyataan oleh Yahudi. Ia mengatakan kata-kata indah melawan Yahudi sebagai seorang Yahudi. Ia mengatakan dalam paragraf terakhir sangat aneh sekali yang tidak biasa dan tidak lazim digunakan. Betapa anehnya. Aku mendapat pelajaran sebagai seorang Yahudi bahwa sebuah negara yang mempunyai banyak kesalahan, negara Yahudi yang mempunyai banyak kesalahan, dituduh menjadi penyebab banyak bencana, kelaparan, sekarang menjadi negara yang mempunyai satu tujuan, yaitu siap melawan mereka yang melakukan kesalahan terhadap bangsa lain. Bangsa yang sejak dahulu kala membuat bangsa Yahudi menderita. Ini adalah fenomena. Aku tahu sejarah yang ada di belakangnya. Tapi hal ini tetap membuatku sedih saat mata telanjangku melihat pemandangan ini. Saat aku membacanya, kata-kata ini juga membuatku menangis. Lalu aku memadukan keduanya, gambarnya, dan pernyataan oleh orang Yahudi itu. Aku mengatakan, aku menyebarkannya di koran negaraku, Sunday Times dan Sunday Star. Tapi Yahudi mempunyai keuntungan. Dan mereka mengklaim dalam semua surat kabar di negara mereka. The Argus dan Edward anti-Israel memuji Yahudi. Pusat Islam Edward di Afrika Selatan memuji Yahudi. Dan mereka memohon kepada semua surat kabar untuk tidak menyebarkannya dengan nama Edward. Dengan kata lain, kita memberikan perlawanan kepada kekuatan ini, sekarang kita memberikannya dari Asia Tengah. Aku ingin kau melihat gambar itu, berikan aku pendapat yang lain dari itu, yang menyiratkan suatu ketakutan. Seperti apakah ketakutan itu? Nah, kalau kalian mau, lihatlah gambar anak itu. Lihat wajahnya, lihatlah anak itu, ibunya, dan anak wanitanya. Gambar yang dipenuhi dengan ketakutan. Aku ingin kau memberikan komentar lainnya dan menulisnya dalam 200 kata. Tanggapanmu, perasaanmu mengenai ini. Dan hadiah pertama akan mendapatkan 1000 KD, Kuwaiti dinar. Kami akan memberikanmu hadiah pertama. Hadiah kedua 500 KD. Hadiah ketiga 250 KD. Dan 5 pemenang harapan mendapatkan 50 KD masing-masing. Yang aku ingin kau lakukan, apa yang orang-orangku ingin lakukan, dan yang aku ingin orang-orang di Amerika dan Inggris lakukan adalah berpikir tentang masalah ini. Ini adalah cara untuk membuat mereka berpikir. Karena di dalam koran kau melihat gambarnya, ini sangat mengerikan sekali. Lalu kau melihat berita tentang sepak bola, kurs saham, kurs dolar, dan sebagainya, lalu selesai. Hal ini terlupakan. Tapi jika kau lihat gambar ini, permainan apakah ini? Apakah ini? Mengapa pria ini menawarkan 1000 KD? Untuk apa? Untuk apa? Untuk ini? Jadi, jika kau melihat masalah ini sebentar saja, hal ini akan memberikan pengaruh untukmu. Dan kami mengharapkan pengaruh ini pada Kristiani dan juga Yahudi. Dan Yahudi yang melihat ini akan menyadari betapa jahatnya Edward ini. Satu-satunya cara adalah menghukumnya. Mereka berhasil. Tapi sekarang kita mencetak 150.000 lembar, kita mencetak 1/4 juta lembar dan menyebarkannya di jalan. Dengan kata lain, idenya datang dari dirimu sendiri dan kau sendiri yang harus melakukan pekerjaan ini. Saudaraku, ia mempunyai ide yang bagus sekali. Aku katakan padanya kau adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan ini. Jangan berikan kesempatan ini kepada orang lain. Ini saatnya bagi kita untuk melemparkan tanggung jawab.